Ya guys, jadi tadi saya tuh di sini habis melaksanakan sholat. Cuman kenapa ini kok saya bekas sholat kok langsung dipel gitu? Ini maksudnya gimana ya Pak? Ini gimana Pak maksudnya Pak? Beredar sebuah video amatir yang direkam seseorang pria menggunakan kamera smartphone-nya dengan nada tidak terima dan marah-marah terhadap beberapa orang yang sedang membersihkan masjid. Kok langsung dipel gitu seolah-olah saya tuh kotor gitu di sini tuh. Jadi gini gimana maksudnya? Di dalam video amatir tersebut, ia mengaku marah dan tidak terima karena pengurus masjid yang mengepel bekas tempat sholatnya. Ini gimana ini? Setelah pemuda tersebut emosi dan sempat bertanya ke beberapa orang lain di sekitar masjid, akhirnya ia mendapatkan penjelasan dari Ketua DPD LDII Kota Bandung bahwa beberapa pengurus yang mengepel masjid melaksanakan tugasnya sesuai instruksi dan jadwal secara serentak. Mereka mengepel bukan karena ada seseorang yang selesai sholat. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut bukan hanya mengepel masjid, seperti membersihkan area sekitar dan pos kamling. Ya jadi gini Pak, kan saya di dalamnya habis melaksanakan ibadah sholat nih Pak. Sebelum ibadah sholat juga saya kan berwudu nih, bersuci kan. Otomatis kalau orang sudah bersuci kan di dalam nggak kotor nih. Nah sementara saya habis sholat di dalam ini dipel Pak. Jadi seolah saya tuh kotor gitu, gimana maksudnya Pak? Mas, ini kebetulan ada program bersih-bersih, ada instruksi dari DPW, ya, dari pusat, dari DPW, dari PD, untuk bersih-bersih lingkungan masjid dan sekitarnya. Ya. Jadi, ada apapun tetap kita dipel. Ya seharusnya kan nggak langsung pas saya selesai ibadah sholat gitu Pak. Ini masalahnya saya beres ibadah sholat langsung dibersihkan Pak. Ini gimana maksudnya Pak? Oh iya, tunggu sebentar ya. Boleh. Ini kebetulan ada bapak ketuanya Boleh. ya, sebentar. Ini kebetulan ada bapak ketua untuk ini supaya lebih jelas lagi ya. Boleh, siap. Kan tadi ada yang komplain Pak masalah kebersihan. Kenapa? Jadi gini Pak, kan saya sedang sholat di dalam nih. Sebelum sholat kan juga saya bersuci, berwudu kan. Otomatis saya juga udah bersih lah dari kotoran kan. Kok seolah saya beres sholat di dalam ini langsung dibersihkan seolah tuh saya tuh najis Pak, seolah tuh saya tuh kotor. Ini gimana ini Pak maksudnya Pak? Gini Mas, ini kita sebenarnya kegiatan ini mah udah rutin ya sebetulnya. Kita rutin paling tidak seminggu sekali, dan seringnya kita di hari Jumat memang kita bersihkan masjid kita apel. Ini kan hari Jumat nih, siang itu mau di Jumatan, orang kan harus bersih ya. Nah termasuk di sini selain ngepel masjid juga bisa dilihat tuh kan orang-orang lagi pada kerja bakti ini bersih-bersih. Kebetulan saya ini udah mau beres. Nah ini kenapa kita kok bebersih atau ngepel masjid itu dijadikan kegiatan yang rutin, karena ya kita di rumah aja pengen bersih kan, rumah pengen bersih, masjid juga tempat ibadah yang harus bersih. Jadi jangan sampai rumah itu lebih nyaman atau lebih bersih daripada masjid. Nanti orang nggak betah di masjidnya ibadahnya, padahal ibadah kita ini kan harus kita tumaknina, kita harus khusyuk. Nah, mulai dari kebersihannya dulu. Dibersihkan, kemudian dipel, itu memang sudah jadi kebiasaan kita, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Setelah mendapat penjelasan, akhirnya pria tersebut pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Kebetulannya emang kita selalu Jumat pagi itu masjid ini kita bersihkan, kita pel, kaca-kacanya kita lap segala macam. Jadi bukan karena ada masnya kesini kemudian kita pel. Kok itu kenyataannya orang-orang lagi masih pada kerja, pada ngepel gitu kan. Jadi nggak apa-apa, sok lihat aja di sini terus. Ini kita kegiatan bukan cuman ngepel yang bekas orang sholat, tapi semuanya ini kita pel ya, semuanya kita pel, semua kita bersihkan gitu. Bahkan bukan cuman di sini. Ini di pos kamling depan itu juga kita bersihkan, kita pel juga lantainya gitu. Ini gitu. tujuan kita untuk kebersihan. Kan kebersihan itu kan bagian dari keimanan. Begitu Pak. Iman. Iya. Kita ngepel masjid itu menjalankan satu dari bagian atau pintu keimanan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Oke. Oh jadi gitu Pak. Oh jadi mungkin kebetulan aja gitu Pak ya? Kebetulan aja Mas. Oh gitu. Gak apa-apa nanti kalau masnya kesininya bukan pas hari ngepel, ya nggak dipel juga, ngapain, kecuali masnya misalkan pakai sepatu ke dalam masjid ya kita pel. Gitu. Iya. Jelas Mas ya? Oh iya jelas Pak. Oke. Mungkin sekian Pak. Mohon maaf. Jadi bikin keributan di sini. Gitu. Dari Bandung, Lines melaporkan.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini melakukan kerja bakti secara nasional. Secara nasional ini bukan hanya di Riung Bandung tapi juga di kemudian semua kota se-Indonesia ini serentak. Alhamdulillah pada hari ini kami DPD LDI Kota Bandung sudah bisa melaksanakan kegiatan bersama yaitu kerja bakti LDII yang dilakukan secara serentak se-Indonesia. Ini merupakan instruksi dari DPP yang diarahkan oleh Dewan Penasehat Pusat yang kemudian diperkuat dan dijalankan oleh DPW dan DPD bahkan sampai tingkat PC, PAC di kecamatan dan kelurahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk bakti warga LDI kepada masyarakat karena kegiatannya pada hari ini di samping membersihkan masjid dan fasilitas sekitarnya, juga kami di sini membersihkan lingkungan dan fasilitas umum yang ada di daerah kami. Kami juga membersihkan pos kamling, kemudian kantor RW, kemudian membersihkan gorong-gorong, dan membersihkan saluran-saluran supaya semua itu bisa berfungsi dengan baik. Semua ini kami jalankan adalah dalam rangka juga menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, diharapkan kegiatan seperti ini terus-menerus dilakukan karena memang di setiap kecamatan dan kelurahan kegiatan bersih-bersih ini sangat-sangat rutin dilakukan. Minimal dalam 1 bulan itu 4 kali. Biasanya dilakukan setiap sebelum Jumat. Jumat pagi kami kemudian membersihkan masjid, kami mengepel masjid, membersihkan segala fasilitasnya agar semua jamaah yang beribadah, yang sholat Jumat terutama, itu merasakan nyaman beribadah di masjid. Karena bagaimanapun kita usahakan membuat suatu kondisi bahwa masjid itu nyaman. Jangan sampai kita lebih nyaman berada di rumah. Justru kita harus lebih banyak berada di masjid. Itu yang dapat kami jelaskan. Yuk, dukung channel YouTube DPD LDII Kota Bandung untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.